Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfa Zuria dari Pendidikan Ekonomi 2017 Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi konsep pendapatan. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan, yang kedua, menyebutkan sumber-sumber pendapatan, ketiga, menjelaskan pengakuan pendapatan, dan yang terakhir, menjelaskan pengukuran pendapatan. Langsung kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Pengertian pendapatan dalam PSAK nomor 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Artinya, perusahaan akan memperoleh kas dari hasil usahanya selama satu periode akuntansi. Kemudian ada karakteristik utama yang mendefinisikan pendapatan. 1. Adanya aliran masuk atau kenaikan aset. Adanya aliran masuk atau kenaikan aset menimbulkan aliran masuk kas sehingga menyebabkan kenaikan aset. Kedua, kegiatan yang mempresentasikan operasi atau aktivitas utama. Artinya, aktivitas utama perusahaan harus terus berlanjut sehingga kenaikan aset berasal dari aktivitas operasi, bukan kegiatan investasi atau pendanaan. Jadi, pendapatan di sini harus berasal dari aktivitas operasi perusahaan. Yang ketiga, diperoleh dari pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Pendapatan menyebabkan penurunan atau pelunasan kewajiban. Contohnya seperti piutang pendapatan, piutang dividen, dan sebagainya. Keempat, dihasilkan oleh suatu entitas bisnis. Kelima, hasil penjualan produk perusahaan atau pertukaran produk. Contohnya seperti penjualan barang dagang, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk, seperti sales, fees, interest, dividen, royalties, dan rent. Terakhir, ada mengakibatkan kenaikan ekuitas. Pendapatan akan mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal, apabila dari pendapatan tersebut akhirnya akan diperoleh laba atau profit. Kemudian ada sumber-sumber pendapatan dalam PSAK nomor 23 tentang pendapatan. Pada dasarnya, pendapatan dapat diperoleh dari yang pertama, penjualan barang, yang kedua, pemberian jasa, ketiga, bunga, empat, royalti, dan terakhir dari dividen pemegang saham. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut tertera dalam laporan keuangan. Prinsip pengakuan pendapatan memberikan perusahaan pengetahuan bahwa mereka harus mengakui pendapatan pada saat yang pertama, pendapatan tersebut telah direalisasi. Apabila barang atau jasa atau harta lain telah ditukar dengan kas atau klaim atas kas, maka pendapatan tersebut harus diakui. Yang kedua, pada saat telah diterima atau didapatkan, yaitu apabila perusahaan telah menyelesaikan apa yang harusnya dilakukan atau menyelesaikan kewajibannya untuk mendapatkan hak penuh atas pendapatan tersebut. Berdasarkan pengakuan pendapatan ini, muncul akun seperti piutang pendapatan jasa, piutang dividen, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengukuran pendapatan. Pendapatan diukur dengan satuan moneter atau uang yang harus menunjukkan nilai tukar barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa dalam suatu transaksi. Nilai tukar tersebut menunjukkan kas atau nilai tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Nurdin selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Terima kasih juga kepada Saudari Vera Febrianti Basri dan Saudari Penny Febriani dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung untuk PPT yang informatif ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.